Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita dimulai ketika seorang polisi bernama Murphy melaporkan pindah tugasnya. Lalu ia langsung berkenalan dengan rekan barunya dan diantar ke ruang ganti. Tak lama, Sersan Warren datang untuk mengambil barang-barang di loker dari polisi yang wafat bernama Fredrickson. Saat Murphy kembali ke kantor, terlihat ada seorang penjahat yang mengamuk. Seorang polisi wanita langsung menumbangkan penjahat itu dengan beberapa pukulan. Polisi wanita itu bernama Louis, dan ia langsung dipanggil oleh Sersan Warren. Louis langsung dipasangkan dengan Murphy sebagai partner patroli keliling. Mereka pun langsung masuk ke mobil patroli dan Murphy yang menyetir. Di sisi lain, sebuah organisasi yang mendanai polisi bernama OCP akan mengadakan rapat. Di rapat itu, salah satu petinggi OCP bernama Dick akan mendemokan produknya. Proyek yang ia kerjakan adalah sebuah robot polisi bernama Ed-209. Lalu robot itu dikendalikan untuk berjalan memasuki ruang rapat tersebut. Lalu ia menunjuk seorang anggota bernama Kini dan memberinya pistol untuk demo penodongan. Ketika ia menodongkan pistol, robot itu langsung merespon agar Kini menjatuhkan pistolnya dalam 20 detik. Walaupun ia sudah membuang pistolnya, robot itu masih tetap melakukan hitungan mundur. Tersisa 5 detik dan kepanikan pun terjadi. Kini berusaha menghindar dari target robot itu. Setelah waktu habis, Kini pun menjadi korban dari robot Ed-209. Pimpinan OCP pun sangat marah kepada Dick, dengan gagalnya robot Ed-209. Melihat peluang, Bob langsung menawarkan proyeknya kepada pimpinan OCP yang hanya perlu waktu 90 hari. Sementara saat beristirahat, Murphy menunjukkan gerakan memutar pistolnya kepada Louis. Tak lama ada pesan radio. Semua unit diharap mengejar mobil perampok bank. Di dalam mobil van, para perampok telah bersiap untuk menembak polisi yang mengejar mereka. Mereka membuka pintu belakang mobil dan langsung menembak, tetapi tidak ada mobil polisinya. Ternyata mobil Murphy dan Louis sudah berada di samping menembaki supir mobil perampok. Lalu mereka kembali ke belakang dan berhasil menembak kaki seorang perampok. Bos perampok menyuruh yang lain, melempar anak buahnya yang tertembak kakinya ke mobil Murphy dan Louis. Louis yang kaget langsung membanting setir, sehingga mobil perampok berhasil kabur. Murphy dan Louis tetap melakukan pencarian, dan menemukan mobil perampok itu di sebuah bekas pabrik tua. Lalu Murphy dan Louis masuk ke dalam pabrik itu lewat pintu yang berbeda. Di lantai atas, Louis menyergap seorang perampok yang sedang buang air kecil. Perampok itu memohon agar ia bisa menutup resletingnya terlebih dahulu. Louis pun lengah, lalu dipukul oleh perampok itu hingga terjatuh dari atas dan pingsan. Sementara Murphy menyergap 2 orang perampok yang sedang bersantai. Salah satunya hendak melawan, sehingga Murphy terpaksa menembaknya. Saat ia akan memborgol perampok satunya, 2 perampok lain muncul menodongkan senjata pada Murphy. Tak lama, bos perampok juga muncul dan langsung melepaskan helm Murphy. Ia memukul Murphy dengan gagang senjata, hingga Murphy jatuh tergeletak. Kemudian, bos perampok menembak telapak tangan kanan Murphy hingga hancur. Murphy yang kesakitan, berusaha berdiri sambil memegangi tangannya yang hancur. Tapi pada saat ia membalikkan badan, para perampok menembakinya secara beruntun hingga tubuhnya hancur. Dan terakhir ditutup dengan tembakan di kepala Murphy oleh bos perampok. Ternyata Murphy masih hidup, dan dibawa dengan helikopter ke rumah sakit. Murphy yang sekarat segera dilarikan ke ruang operasi dengan masker oksigen. Saat sekarat, yang pertama ia ingat adalah gambaran istri dan anaknya. Tapi akhirnya, walaupun sudah menggunakan alat kejut listrik, Murphy tidak tertolong lagi. Setelah itu, dari layar gelap beralih ke visual layar seorang dokter yang memutar sesuatu dengan tangannya. Lalu muncul 2 dokter lain dan mengencangkan baut dengan bor. Kemudian terlihat Bob yang mencoba berjabat tangan dengan tangan robot yang menggenggam kuat. Akhirnya proyek robot polisi Bob selesai dan dinamai Robocop. Lalu Robocop dibawa menuju ke kantor polisi Detroit dengan rombongan mobil. Ternyata selain Robocop, rombongan itu membawa banyak perlengkapan masuk ke dalam kantor polisi. Saat Sersan Warren menghadang, Bob langsung menjawab ini urusan OCP, dan ia langsung terdiam. Ketika Robocop masuk, ia langsung menjadi perhatian para polisi dan penjahat yang ditangkap. Di basement, mereka telah mempersiapkan satu ruang khusus untuk Robocop. Bob lalu mendikte kembali 3 perintah utama Robocop, melayani publik, melindungi yang tidak bersalah dan menegakkan hukum. Tapi Robocop melihat ada perintah keempat,
yang tidak terbuka dan bersifat rahasia. Saat latihan menembak bersama, Robocop langsung menjadi perhatian para polisi. Robocop menembak papan target berjalan dengan tepat akurat, dan bahkan memutuskannya. Selesai menembak, Robocop memutar-mutar pistolnya sebelum dimasukkan, hal itu mengingatkan Louis pada Murphy. Setelah itu, Robocop diberi mobil polisi untuk memulai patroli pertamanya. Kasus pertamanya adalah seorang perampok toko yang membawa senjata dan menembakinya. Robocop mendekati perampok itu dan dengan mudah membengkokkan moncong senjatanya. Saat perampok itu akan kabur, Robocop dengan cepat menghantamnya hingga terpental dan menabrak lemari pendingin. Kemudian pada kasus kedua, Robocop bertemu dua preman yang sedang menganiaya seorang wanita. Seorang preman mengancam akan membunuh wanita itu jika Robocop mendekat. Robocop menarget di antara kedua kaki wanita itu lalu menembaknya, dan mengenai kemaluan preman itu. Wanita itu langsung memeluk Robocop dan berterima kasih padanya. Sementara di kantor wali kota, terjadi penyanderaan oleh mantan pegawai yang dipecat. Semua unit polisi bergerak ke sana termasuk Robocop. Saat turun mobil para wartawan langsung mengelilinginya. Robocop meminta agar si penyandera terus diajak bicara, dan ia masuk ke dalam gedung. Si penyandera meminta kantor yang lebih besar dan mobil baru kepada polisi. Robocop mengaktifkan sensor panas, dan terlihat penyandera dan para sandera di dalam ruangan. Saat penyandera mengancam wali kota di depan jendela, Robocop langsung menjebol tembok dan menarik si penyandera. Ia lalu meninju si penyandera itu hingga terpental keluar jendela dan jatuh ke bawah. Setelah kejadian itu, Robocop langsung masuk berita dan menjadi terkenal. Bob pun diberi selamat oleh rekannya karena diangkat menjadi wakil presiden direktur OCP. Saat sedang di toilet, Bob dan rekannya mengejek Dick yang gagal dengan robot Ed-209-nya. Ternyata, Dick ada di dalam bilik di belakang mereka. Seketika rekan Bob langsung pergi ketakutan. Dick menghampiri Bob dan menjambaknya. Seketika Bob langsung menepis tangan Dick. Sementara Robocop yang dinonaktifkan untuk beristirahat, tiba-tiba bergerak dan muncul ingatannya saat ditembak. Setelah itu, Robocop langsung berdiri dan pergi meninggalkan ruangannya, membuat para pengawasnya panik. Di lorong basement, ia berpapasan dengan Louis yang membawa penjahat yang baru ditangkap. Lalu Louis memperkenalkan dirinya, dan menanyakan nama kepada Robocop. Karena tidak menjawab, Louis langsung memberitahu nama Robocop sebenarnya adalah Murphy. Mendengar itu, Robocop sempat mundur beberapa langkah, tapi tak lama ia terus berjalan pergi. Sementara, seorang anggota perampok pembunuh Murphy, sedang merampok kasir sebuah pom bensin. Tak lama Robocop datang, dan perampok itu terkejut seperti melihat hantu. Perampok itu mengingat Murphy, yang sudah dihabisi bersama kelompoknya, dan membuat Robocop terdiam. Walaupun ditembaki, Robocop terdiam cukup lama, hingga terkena selang bensin serta menghujaninya. Perampok itu naik motor dan pergi, sambil melempar puntung rokok yang membuat api berkobar serta meledakkan pom bensin itu. Tapi, Robocop masih sempat menembak ban motor si perampok, yang membuatnya oleng dan menabrak mobil di pinggir jalan. Ketika Robocop bertanya siapa dia, si perampok itu sudah tidak bisa menjawab karena sekarat. Belum puas, Robocop mendatangi pusat data polisi untuk mencari jawabannya. Dengan alat runcing yang keluar dari kepalan tangannya, Robocop mengakses server pusat data polisi. Lalu ia mencari identitas perampok pom bensin, yang diketahui bernama Emil. Selain itu, muncul juga data identitas kelompoknya dan yang terakhir adalah nama bosnya yang bernama Clarence. Robocop memeriksa data Clarence lebih dalam, dan menemukan laporan kejahatannya, salah satunya adalah membunuh Murphy. Dari sana, Robocop membuka data Murphy dan melihat alamat rumahnya. Setelah itu, Robocop langsung pergi menuju ke alamat tersebut dan mencari rumah Murphy. Begitu sampai, ia masuk dan disambut mesin penjual rumah virtual yang mempersilahkannya berkeliling rumah. Saat Robocop melihat ke dalam, ia menemukan selembar foto yang terselip di sebuah buku. Melihat foto itu, ingatan Robocop tentang foto itu muncul kembali, saat Murphy, istri dan anaknya merayakan Halloween. Kemudian, Robocop mendatangi sebuah klub untuk mencari seorang anak buah Clarence yang bernama Leon. Ketika ditemui, Leon langsung menendang selangkangan Robocop dan kakinya kesakitan. Robocop lalu menjambak Leon, dan menyeretnya keluar dari klub tersebut. Sementara, Bob di rumahnya yang sedang bersantai ditemani dua wanita, tiba-tiba didatangi Clarence yang langsung menodongkan senjata. Clarence tanpa ragu-ragu langsung menembak kaki kanan Bob, sehingga ia terjatuh. Lalu Clarence memutar CD di TV Bob, yang isinya pesan dari Dick, bahwa Bob akan dihabisi. Setelah itu, Clarence meletakkan sebuah granat yang sudah dibuka pengamannya di atas meja.
Bob berusaha meraih granat itu tapi tidak bisa, dan akhirnya granat itu meledakkan rumahnya. Besoknya, di pabrik obat terlarang Clarence, ia sedang mengajak calon pembelinya berkeliling. Tak lama, terdengar suara keras pintu pabriknya sedang didobrak dari luar. Ternyata, Robocop yang datang dan mendobrak pintu pabriknya hingga terbuka. Robocop mulai menembaki para pekerja pabrik obat terlarang Clarence yang melawannya. Hingga akhirnya, hanya tersisa Clarence yang mencoba kabur dengan melompat. Tapi Robocop tetap bisa menangkapnya, dan melemparnya berulang kali hingga ia terluka parah. Hingga akhirnya Clarence mengakui, ia bekerja untuk Dick, dan semuanya direkam oleh Robocop. Saat Robocop mencekik Clarence, muncul perintah ketiga yaitu menegakkan hukum, dan seketika ia melepas cekikannya. Robocop lalu membawa Clarence ke kantor polisi tempatnya, dengan laporan pembunuh polisi. Clarence lalu menelpon Dick, memberitahu ia ditangkap, dan Dick akan mengirim pengacara untuk membebaskannya besok. Setelah itu Dick segera mengecek radar Robocop, dan Robocop sudah sampai di depan gedung OCP. Robocop segera menuju ke ruang Dick, dan Dick dengan santai membukakan pintu dan mempersilahkannya masuk. Ketika Robocop akan menangkap Dick, ia dengan sukarela memberikan tangannya untuk diborgol. Tapi, tiba-tiba Robocop bertingkah aneh dan tidak bisa bergerak untuk menangkap Dick. Dick memberitahu perintah keempat yang dipasang, adalah ketika Robocop mau menangkap pejabat senior OCP, sistemnya akan otomatis dihentikan. Robocop masih mencoba melawan dan mencabut pistolnya, tapi ia tidak berdaya hingga pistolnya terlepas. Lalu Dick mengeluarkan robot ciptaannya Ed-209 untuk menghabisi Robocop. Robocop yang masih tidak berdaya, ditembak oleh robot itu hingga terpental keluar ruangan. Saat robot Ed akan menembak kepala Robocop, Robocop menekuk tangannya hingga menembak dan menghancurkan tangan satunya. Lalu, robot Ed menyerang Robocop dengan roket, dan Robocop berhasil menghindar. Robocop mencoba melarikan diri lewat tangga darurat, dan robot Ed mengejarnya. Saat robot Ed mencoba menuruni tangga, ia tergelincir dan tidak bisa bangun lagi. Ketika Robocop keluar dari pintu darurat, ia langsung dikepung oleh para polisi. Saat akan ditembak, para polisi dari Detroit menolaknya karena ia rekan mereka. Tapi para polisi lain tetap menghujani Robocop dengan tembakan tanpa henti. Robocop berhasil menjatuhkan diri ke basement, tapi ada mobil polisi yang hampir menabraknya. Ternyata itu adalah Louis, ia langsung membantu Robocop berdiri dan masuk ke mobil. Lalu mereka langsung pergi tepat sebelum para polisi menembakinya. Setelah Clarence dibebaskan, Dick memanggil dan memarahinya, karena Robocop pasti merekam ucapannya. Sementara di tempat persembunyian, Robocop terlihat sedang memperbaiki kakinya. Setelah itu, ia meminta bor baut kepada Louis dan membuka baut helm kepalanya. Setelah Robocop berhasil melepas helmnya, Louis mengambil sebuah pecahan cermin dan terlihat wajah Murphy. Murphy bilang kepada Louis, ia bisa merasakan anak dan istrinya tapi tidak bisa mengingat mereka. Malamnya, Clarence dan kelompoknya mencoba senjata berat yang diberikan Dick di tengah kota. Sedangkan Murphy dibantu Louis, menyeting ulang sistem targetnya agar akurat. Besoknya, Clarence dan kelompoknya datang ke tempat persembunyian Murphy membawa senjata berat. Murphy melemparkan kaleng bekas, dan seketika mereka bersamaan menembak ke arah kaleng itu. Kemudian, Murphy langsung menembak jatuh salah satu anak buah Clarence dan kabur. Berikutnya, Murphy memancing Emil yang pernah ia tembak motornya saat merampok di pom bensin. Murphy menghindar saat mobil ditabrak, sehingga mobil Emil menabrak sebuah tangki limbah beracun dan membanjirinya. Setelah terkena limbah beracun, seluruh tubuh Emil tampak berubah seperti monster. Sementara Louis mencegat mobil Clarence, tapi Clarence tidak berhenti dan Louis mengejarnya. Ketika sedang dikejar, Emil yang seperti monster berjalan ke tengah dan hancur ditabrak oleh mobil Clarence. Setelah menabrak Emil, Clarence hilang kendali hingga mobilnya menabrak pembatas dan terbalik ke bawah. Saat Louis hendak memeriksa ke bawah, Clarence membuka pintu mobilnya dan menembak Louis berkali-kali. Dan saat Clarence akan menghabisi Louis, Murphy pun muncul memanggil Clarence. Tapi pada saat Murphy berjalan mendekati Clarence, tiba-tiba ia tertimpa besi bangunan yang dijatuhkan oleh Leon. Melihat itu, Louis yang sekarat memakai senjata berat Clarence menembak tempat Leon dan meledak. Sementara, Murphy yang terhimpit besi, dipukuli dan ditusuk oleh Clarence dengan besi lancip. Saat terdesak, Murphy mengeluarkan besi runcing dari kepalan tangannya dan menusuk leher Clarence. Darah pun menyembur dari leher Clarence, dan ia pun tumbang sambil memegangi lehernya. Melihat Louis yang sekarat,
Murphy mengerahkan tenaganya dan mendorong besi yang menghimpitnya. Setelah menolong Louis, Murphy langsung datang ke gedung OCP, tapi dihadang oleh robot Ed. Saat robot Ed mendekat, Murphy menembak duluan dengan senjata berat Clarence dan menghancurkan robot Ed dengan sekali tembak. Kemudian, Murphy segera masuk ke gedung dan menemukan Dick yang sedang rapat dengan pimpinan OCP. Murphy mau menangkap Dick atas kasus pembunuhan, tapi pimpinan OCP meminta buktinya. Lalu, Murphy menampilkan rekaman pesan Dick saat menyuruh Clarence membunuh Bob. Dick langsung mengambil pistol dan menyandera pimpinan OCP. Murphy pun tidak bisa menembak karena ada perintah nomor 4. Pimpinan OCP mengerti maksud Murphy, ia langsung memecat Dick. Seketika perintah nomor 4 hilang, pimpinan OCP langsung menyikut Dick dan menghindar. Murphy dengan cepat langsung menembak Dick hingga ia terjatuh keluar jendela. Pimpinan OCP memuji tembakan bagus Murphy, dan bertanya namanya. Murphy menjawab namanya dengan senyuman dan pergi, lalu cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.